Tapi ada juga yang nyinyir deh gitu kan terkait Resti nomor 5 tercantik ya gitu-gitulah yang gak enak. Seperti saya bilang tadi gitu. Gimana tanggapannya? Yang gak suka yang nyinyir Kan kalau Dede sih fokus ke yang support aja, fokus ke yang baik-baiknya aja, fokus ke yang positifnya aja. Kalau yang nggak baiknya ya udah, kan doa yang baik akan kembali sama orang itu. Terus doa yang jelek juga akan kembali sama orang itu. Jadi yang suka banyak pasti yang nggak suka juga banyak. Lebih banyak. Gitu. Ya lebih ya nggak apa-apa. Namanya juga hidup kan berpasang-pasangan, ada yang baik, ada yang buruk. Fokus sama yang baik-baiknya aja sih kalau di hidup. nggak baper ini santai aja. Baperan ntar kurus. Tanggal 24 katanya besok. Bukannya kamu mau? Itu benar nggak sih? Kenapa? Tanggal 24 besok katanya ada apa sih kalau nggak tahu? Ada pengajian atau gimana? Nggak ada. Jadi sebenarnya bapak bapak saya Pak En bilang kita kan Lestar Lovers kan udah luar biasa gitu mendukung sampai sekarang. Nah rencana di bulan kelima ini ngadain pengajian syukuran lah gitu ibaratnya. Enggak di tanggal 24 juga. Enggak sebenarnya ya 24 karena terbentuknya Lestar Lovers bertepatan dengan terbentuknya Lestar Lovers di admin fanbase kita gitu. Itu aja sih sebenarnya. Nggak mau sekalian gitu ngasih tahu juga kabar baik kepada para fans gitu mungkin. Ya belum ada sih sejauh ini untuk tahap ke situ ya. Ya doain aja lah ke depannya yang Kan terbaik. berkomitmen itu juga nggak gampang bilang. Maksudnya akhirnya lu kenapa nih bisa menegaskan ke seorang Dede gitu yang akhirnya wah ini udah gua banget dah gitu, nggak bakal ada yang lain gitu. Sebagai cowok gitu dia. Ya seperti ngomong tadi ya, kita masih dalam tahap ya gue percaya, maksudnya kita komitmen bahwa kita memang ya ada hubungan dan kita berharap inginnya pasti untuk ke jenjang lebih serius. Tapi untuk saat ini ya kita jalanin dulu aja lah. Tapi bener nggak sih bilang kayak misalnya kayak kemarin Pak Ati kan sempat ngomong tuh katanya tahun depan keceplosan itu bener nggak? Tahun depan gue nikah sama Mpok Ati, gue bilang. Jadi maaf ya Dede. Kakak, aduh keceplosan. Jadi selama ini Lo jangan provokasi, lo perusak hubungan orang lo. Enggak, Mpok Ati, enggak itu. ya udah Dede sama Pak En aja. Kan katanya bilang sempet cerita sama Pak Ati, katanya itu Pak Ati latah kan kesebut tuh katanya tahun depan. Enggak, ini mah bercanda. Dia mah latanya masih bisa terkontrol itu mah. Itu gue ceng-cengin kemarin masih bisa ngobrol. Bang B, mungkin ini Bang, tadi kan katanya keceplosan. Nah, mungkin ya semua tahu kalian cuma punya kalian berkomitmen tapi tidak ada yang punya pacaran. Nah, kemarin saya beberapa dari kami ketemu sama sahabat Bang B, Ustaz Taki. Iya. Dia keceplosan juga nih, katanya mau nikah nih. Bro, gue bilang ya, gue aja udah lama banget nggak ketemu sama Ustaz Taki. Dan memang dulu gue ketemu sama Ustaz Taki itu sekitar berapa bulan lalu ya. Ya biasalah karena dia udah mau nikah, saat itu ceritanya dia udah mau nikah. Ya udah biasa aja gue coret-coret biasa, bukan berarti gue mau nikah juga. Cuma gue Ustaz gimana Ustaz? Ustaz dulu kan nikah muda, bla 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 bla. Gue tanya kehidupan pribadi dia lah, maksudnya untuk pelajaran juga buat gue kedepannya gitu. dikasih wajangan juga gitu. Ya, Kalau misalnya kurang nanti, lebih begitu. Kalau misalnya nanti nikah tuh dikasih masukan itu sama Ustaz Taki berarti. Iya, kurang lebih begitu. Bukan berarti gue niat nikah tahun depan. Karena memang itu udah lama banget. Bahkan ketika gue baru banget kenal sama Dede tadi. Nah, Dede sendiri ada nggak curhat-curhat itu ke Ustaz Taki juga? Dia sering dia nggak ke Ustaz Taki, Ustaz Subki ya seringnya. Satu hari itu besok. Kan satu program. Kan satu program. Ya, tapi selain kan nge-host. maksudnya selain Ustaz Ustaz Taki juga kan ada Adiskai sama Haris Firza juga mengatakan bahwasannya itu udah ada tanda-tandanya bang mau nikah tuh. Itu gimana tuh? Temen lu sendiri lo yang ngomong tuh. Tanda-tandanya biasa apa tuh? Ada muncul Teman macam apa? Mendoakan terus Kalau ya, mendoakan masalah kan baik, mendoakan nggak yang baik-baik apa-apa. nggak apa-apa, kita aminin ya. Bang Bila, bahkan Ayah Kejora sendiri caption IG-nya one step closer gimana tuh? Iya. Ya, itu kan suatu bentuk harapan, suatu bentuk ya Bismillah lah, semoga harapan Bapak juga bisa Iya. Harapan kita wujudin ya. Ya itu Bapak. belah pihak orang tua sih, gue kenal dua-dua, cuma gini, gue berharap sih ya kalian semua kalau seandainya dapat kabar bahagia didoakan semoga mereka berjalan dengan baik. Kita nggak mungkin lah nggak bagi-bagi tentang kabar bahagia mereka, cuma kan gini, namanya dalam suatu hubungan ada yang diprivasikan. Dalam arti gue pengen banget nih secara agama bener-bener untuk ini, jadi nggak ada orang tahu. Ada juga yang dipublikasikan gitu. Jadi ya doain aja yang terbaik buat mereka lah. Kalau mau ditanya terus juga
bingung kan kayak ayo kapan nih katanya mau 24 mau ini nih. Nah kalau mau sebut tanggal 33 lo bingung nyari tanggalnya kan. Mendingan tanya Raja sih. Kata Kokris, dia biasa ditanya. Kokris aja dulu. Dan tadi Kokris belum ada ngomong terus. Lihat sih Kokris. Mati gaya Kokris. Dia WA gue. Kan kita gini. Gue enggak ditanya katanya. Dari tadi gue perhatiin lo ngobrol, Kokris cuma gini. Dia tadi dia ngomong gini. Der, nih Raja sih enggak ditanya. Nah dia WA gue. Dia WA gue, Der. Gue dari tadi kok enggak ditanyain. Kalau ini ya, abis itu kita balik lagi. Intinya kalau masalah hubungannya Gilang sama Lesti, semoga amin kalau seandainya tahun ini, amin juga kalau seandainya tahun depan. Jodoh nggak ada yang pernah tahu kapan terjadi. Kalau dari tanya orang tua gimana, orang tuanya mereka kedua belah pihak selama melakukan positif, apalagi di dunia agama. Lanjut. Bang, kita media emang nunggu undangan aja. Dia nih makanannya buat. Tapi kan Ayah Dede waktu itu sempat diwawancarain mengatakan bahwasanya Dede lebih dewasa nih. Benar nggak sih Bilar mungkin selama berdampingan sama Dede nih melihat Dede perubahannya sangat signifikan dan lebih dewasa gitu. Ayo yang baik. Ketika kenal gua sekarang Dede. Iya gitu, lebih dewasa karena kan udah mau serius juga gitu. Amin. I think you know, yes, oke. Yang baik. Ya, Baik-baik. kalau ya memang gue sih belum tahu anak dulunya seperti apa. Memang menurut penilaian banyak orang, terutama orang-orang terdekat ya Dede banyak perubahan, terutama lebih tenang dalam menyikapi sesuatu, terus ya lebih dewasa gitu. Dan dari suaranya udah beda, dulu cempreng banget ya. Udah akhir balik ya. Gitu. Dan ya bagus, maksudnya gue ngerasa senang banget. Maksud gue gini, gue memang dari dulu selalu berharap ketika gue punya hubungan dengan siapapun, terutama dengan wanita misalkan, ya gue berharap kita bisa sama-sama saling memberi pengaruh baik gitu. Dan gue sendiri menurut penilaian orang juga, bukan gue yang nilai ya, gue juga banyak perubahan juga dari secara sikap gitu. Dan ya bersyukur kalau memang gue bisa memberi pengaruh baik juga buat Dede. Amin. Tapi bener nggak sih dia kan kalau ada orang bilang nih secara perumpamaan batu itu tuh nggak bakal bergerak ke depan kalau nggak ada gesekan ke depan. Kamu berubah itu karena Bilar, bisa dibilang kayak gitu? Sosokan filosofi lo. Berat ini. Tapi bener nggak? Maksudnya akhirnya Bilar Berat lah batu. berubah kamu juga. Kalau perubahannya Dede sih sebenarnya ya peran yang paling banyak yang pasti orang tua, keluarga gitu. Terlepas dari itu, akhirnya Dede juga kan punya beberapa banyak teman gitu, ketemu sama teman-teman, terus akhirnya Dede dikasih kesempatan sama Tuhan untuk dipertemukan sama kakak, orangnya juga nyambung Udah, gitu. kalau udah dikasih kesempatan manfaatkan sebaik mungkin. Baik gitu, terus akhirnya ya udah ada beberapa hal juga yang bikin Dede jadinya berubah menjadi lebih baik mungkin, insya Allah. Ya, Banyak belajar sih ya. Gara-gara Raja saya balik seriusnya itu, kamu jadi banyak job nggak sih yang manggil apa? Iya. Ada pengaruh besarnya nggak di karir kamu? Pengaruh besar untuk saat ini karena memang baru berapa hari ya gitu. Jadi untuk saat ini sih Dede masih pengaruhnya mungkin mengerjakan- 3 tahun ke depan kali ya. Yang menang sekarang kalau pengaruhnya 3 tahun ke depan. Terus Terus saat ya, ini- maaf. Semangat ya Kak. Sorry, maaf. Saat ini sih Dede masih fokus mengerjakan kerjaan yang sebelumnya udah ada gitu. Oh berarti belum kelihatan. Belum ada pengaruhnya ya, alhamdulillah Dede dibicarakan banyak orang gitu, walaupun banyak juga yang ini apaan sih gitu. Sampai sekampung juga ngomongin. Kenapa? Sekampung juga ngomongin di daerah. Dari mana AA tahu? Ini wartawan jadi berita deh. Ya usaha bahas bisnis lah. Terakhir deh. Dikit ya, dikit. Kembali ke Dia tetap laptop ya. update deh, tetap baju ada kemarin DM itu katanya ngomongin soal baju ada sama Bilar bagaimana tuh yang bisa sebentar review salah satu tuh. Nyiapin bagaimana nih? Enggak, jadi waktu itu kakak ngelihat postingannya Teh Fitri Karlina sama suami pas lagi Enif ya. Terus dikirimin ke Dede di DM. pas lagi Enif ya mereka ya? Iya. Terus? Dikirimin ke Dede. Ini adat Sunda ya, kakak nanya. Bukan, itu kalau nggak salah Banyuwangi, Dede mah. Terus Dede kirimin foto nikahannya Teh Ciki sama suami. Kalau adat Sunda tuh ini Kak. Gitu.
bagus, kata kakak bagus gitu. Tapi kan banyak teman-teman yang akhirnya pada ngecengin kamu nih soal itu tuh, ini gimana tanggapannya? Ya ngecengin mah ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Pakai doa aja kali ya. Iya, kalau doa yang baik kan dia bilang diaminin aja. Berarti kode ya, Dek? Apa? Kode bukan? Kode? Nanya-nanya Kan kakak yang ngirimin ke dia kode, ya enggak juga sih. Kode kan ini. Emang Intel. Yuk, biar cepat sama gantian yang lain. Mas Raja asik kali, tanya dong posisinya Bilar yang baru. Bos lo yang sampai ngomong Bilar ganti klip Bilar. Terakhir, Ini soal terakhir. bisnis nih. Ini apa sih? Berbisnis sebagai restoran juga kan untuk Kawin, nikah. Soalnya kan lo ada pengusaha-pengusaha kakap nih Mas. Sebenarnya kan gue memang tipikal yang seorang anak yang punya banyak mimpi gitu, dan banyak hal mimpi-mimpi atau cita-cita gue yang masih pengen gue wujudkan, dan salah satunya pernikahan. Ini ya bisa ya, dan kalau katakanlah gue pasti cita-cita gue dulu bukan hanya bisa menjadi sinetron, gue bisa jadi host, penyanyi, gue bisa jadi pengusaha juga, dan alhamdulillah gue bisa terwujud di akhir tahun ini, di mana gue bisa ada salah satu usaha gue, bisnis gue kuliner, dan ya untuk masalah kerja restoran sebenarnya dibilang kerja restoran sih enggak, maksudnya lebih ke gimana gue bisa mengumpulkan pundi-pundi sebanyak mungkin untuk mewujudkan cita-cita gue yang belum terwujud, itu aja sih. Oke, ada perwakilan dari Registry sendiri. Keuntungan apa nih yang kalian dapatkan dengan berkolaborasi dengan Bilar? Ya. Mungkin kita Akhirnya kan ya banyak banget lah. Tenang. Saya dengar. Sering banget bisa ngomong. Saya dengar. Saya dari tadi nungguin kok Chris ngomong. Jadi banyak banget ya keuntungannya ya. Salah satunya karena keuntungannya terlalu banyak. Jadi kemarin pada saat opening juga akhirnya membludak ya. Karena dari fans, dari media, dari customer yang datang baik check-in maupun online, Gojek, dan GrabFood semua hasilnya sangat bagus sekali. Dan terima kasih juga kakak udah mau berkolaborasi sama saya juga sama Kobas. Kita semua berharap bisnis ini bisa menjadi masa depan yang bagus untuk Kak Bilar dan juga Dede, karena itu kita tetap mohon supportnya dari teman-teman semua. Kok kenapa milih Bilar? Tanggapan sebagai Bilar artis mahal nih, gimana diajak kerja sama artis mahal? Ini baru cocok nih. Enggak, saya enggak mau banget bisa cincel. Ya, kenapa sama Bilar? Yang pertama, waktu kita ketemu dengan Bilar, kita ngobrol-ngobrol. Kak Bilar sendiri suka kuliner ya, jadi Kak Bilar juga hobi kuliner. Nah, karena itu kita coba gali, kita coba arahkan supaya hobinya ini bisa menjadi sebuah bisnis juga. Jadi Raja C ini awalnya juga ide dari Kak Bilar, dan menu-menu yang ada di Raja C ini juga hasil ide dari Kak Bilar yang kita eksekusi menjadi sebuah menu yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Karena meskipun kita tempatnya di area Kemang, kalau teman-teman lihat harga yang kita berikan juga sangat terjangkau ya, sangat murah sekali dengan menu isi menu yang baik lah, yang bisa diterima semua orang. Oke, nah untuk Bilar sendiri, kenapa Bilar memilih Raja C? Artinya kan Bilar sendiri kalau nggak salah dari Medan ya. Nah, kalau dilihat filosofi atau sejarahnya makanan C ini kalau nggak salah dari Indonesia Timur ya, benar? Iya. Iya. Nama Raja itu karena saya ingin kuliner usaha saya bisa merajai kulineran Indonesia. Spesifiknya apa? Pilih menunya apa gitu? Bisa jelaskan itu aja. Ini dari Gorontalo, Dari NTT. Iya, karena kita sempat diskus juga ya, kita bikin garap apa nih, terus Kobas nawarin saya makan NTT, terus pas saya coba ternyata enak gitu kan, wah kita ini aja, tapi kok konsepnya kok saya tertarik karena saya punya kakak di Jepang, saya tertarik gimana kalau kita bikin konsep desain tempatnya nuansa Jepang gitu kok, karena saya suka termasuk penyuka kuliner Jepang juga kan, kita gabungin aja konsepnya masakan NTT dengan konsep desain Jepang, dan akhirnya terbentuklah Raja C ini gitu. Target pasarnya gimana? Target pasar mungkin? Iya, target pasar sebenarnya kita ekonomis, termasuk ekonomis, tapi ibaratnya nih makanan pejabat harga merakyat. Iya.
teman-teman udah cobain Bang Putra gue bantu. Rasanya gimana tadi? Enak nggak tadi? Enak mantap. Ada yang belum? Coba gue Chris ngomong dong Chris. Tanyalah. Bapak. Nah intinya masakan ini murah meriah, enak dan terjangkau. Masakan kaki lima harga masakan bintang 5 harga bintang rasa bintang 5 ya belum makan libet maaf. Ntar, bisa dibilang buka bisnis usaha ini apalagi di kawasan Kemang termasuk langkah yang berani juga ya, apalagi di masa pandemi seperti ini orang banyak yang jatuh bisnisnya. Gimana apa yang dipikirkan oleh Bilar dan rekan? Ya sebenarnya dari awal sebelum kita bikin ini buat usaha ini kita optimis ya bakal berhasil karena memang usaha apapun itu memang sebenarnya gambling, tapi ya kembali lagi kita optimis, kita pede bahwa semoga Raja Sih ini bisa disukai masyarakat gitu, dan akhirnya ya udah kita beraniin aja, sok kita gas lah pokoknya gitu. Dan menyerap, minimal bisa menyerap lowongan kerja banyak. Ya, dan tujuan kita sebenarnya awalnya itu juga salah satunya, dimana kita ngerasa kondisi sekarang banyak orang yang tidak punya pekerjaan dan ada yang orang yang kehilangan pekerjaan. Dengan kita ngebuat usaha waralaba seperti ini, itu kan juga ngebuka lapangan pekerjaan juga bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan ya harapannya semoga lah, Bismillah, Raja Sih ini bukan hanya cuma di sini, tapi juga bisa dari ujung timur Indonesia sampai ujung barat Indonesia gitu. Jadi secara nggak langsung juga ngebuka lapangan pekerjaan juga buat yang lain. Suka nama diri juga nggak sih? Konsultasi gitu. Oh, enggak masalah Konsultasi. gitu. Sakit kali. Jadi soalnya biasanya sukanya seblak gitu. Mungkin mau dibikinin lah, sebelah. Sun ada. Jadi kurang begitu paham kalau masakan. Sun ada. Tapi enak tadi ya. Dikit lah. Enak kok. Bercanda kamu ini mah. Ini mah Dede lidah masuk apa aja makanannya. Apa aja masuk. Ini meja aja kalau nggak keras Dimakan. Guys, mungkin ini pertanyaan terakhir karena kan kita gantian Ya gantian karena udah berkerumun juga nih, mohon pertanyaan terakhir ya. Terakhir, ini kan waktu lu pada terus nambah lagi bisnis, lu bakal ikut terjun ngurusin atau emang Percayakan ke orang gitu. Ya harus lah, walaupun gua harus sempetin karena ini kan usaha bisa dibilang bisnis yang besar yang pertama yang gua kerjain, dan gua pengen nggak setengah-setengah lah gitu. Ketika gua ngerasa ini usaha utama gua harus tanggung jawabin juga. Jadi ya ketika gua ngerasa waktu gua ada, pasti gua ikut kontrol gitu. Harus lah. Karena saat ini kita udah ada kemarin masuk mitra dari Malang, saya buka sendiri di Bogor, terus di bulan depan Tebet. Hah? 5 ya? Saat ini udah 3-4 lah. 3-4. Tapi minggu bulan depan di Tebet. Bulan depan di Tebet. Satu Bogor. Ada rencana lah berdua mau bikin sama biar jadi namanya live bulan depan satu orang atau apa? Amin. Ya mudah-mudahan. Oke. Amin doain. Mudah-mudahan. Mungkin perasaan nggak bisa disetting, jelasin dikit. Oke. Ya itu sebenarnya gue kan memang suka ngebuat kalimat-kalimat yang implisit ya secara nggak langsung gitu ya, dan itu sedikit untuk menegaskan aja buat banyak orang yang bilang settingan segala macam. Ya perasaan orang nggak bisa disetting, itu gift dari Tuhan. Bisa tinggal ulang ya kan? Oke. Dede sama, karena apalagi Dede tuh orangnya, maksudnya tipikal orang yang apa-apa tuh main perasaan, apa-apa tuh main hati. Setting emang handphone settingan handphone. Jadi kalau untuk soal Dan perasaan Iya, gitu ya. kan, untuk hati itu ya nggak bisa diatur oleh orang lain. Dan gue dari dulu memang nggak suka gimmick-gimmickan atau settingan. Oke, Kaji. Mandang. Apa?